Pertempuran mengerikan, Presiden Zelensky ungkap sengitnya serangan Rusia ke Ukraina. Serangan Rusia terhadap Ukraina semakin gencar bahkan dari berbagai arah. Ukraina digempur Rusia dari berbagai arah. Hal ini membuat pasukan Ukraina harus bertahan ketat agar mempertahankan wilayahnya. Pertempuran sengit itu diungkap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dilansir Evening Standard saat berpidato Senin 13 Juni 2022 malam kepada rakyat Ukraina, Zelensky ungkap banyaknya korban jiwa. Ini benar-benar menakutkan. Pasukan Rusia telah menguasai kota-kota di Ukraina. Ketika jembatan ke kota Donbas Timur yang diperangi itu telah hancur, ia juga menyebut Rusia mendapatkan kendali penuh atas Severodonetsk. Sebagian masih di bawah kendali Ukraina, ujarnya. Pasukan Ukraina yang masih ada di kota itu harus menyerah jika tak ingin mati dalam peperangan. Severodonetsk jadi salah satu kota terakhir di wilayah tersebut yang akan jatuh ke tangan Putin jika diambil alih. Severodonetsk telah dibombardir secara intens selama beberapa minggu terakhir saat pertarungan untuk menguasai Donbas semakin intensif. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis keberhasilan sistem pertahanan udaranya pada Kamis 16 Juni 2022. Dalam rekaman yang diunggah melalui Telegram memperlihatkan kerja tempur canggih helikopter Jammers Rusia yang mampu menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina juga diperlihatkan. Dikutip dari tribunmedan.com, militer Rusia berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina yang menggunakan helikopter Jammers Rusia. Sistem kerja personil helikopter Jammers tersebut yakni memastikan tindakan penerbangan pasukan dirgantara Rusia. Tindakan tersebut guna mengatasi sistem pertahanan udara Ukraina. Selama pekerjaan tempur, pilot mempengaruhi radar pertahanan udara dari formasi bersenjata Ukraina. Kerja tempur pimpinan komandan awak helikopter Sergei telah bergerak dengan efektif. Sergei mengatakan bahwa peran pertempuran elektronik sangat krusial. Kami tahu bahwa jika pesawat kembali, itu berarti pekerjaan kami dilakukan dengan benar, pekerjaan kami efektif. Peran pertempuran elektronik sangat krusial, kata Sergei, komandan awak helikopter. Ukraina mengakui bakal sulit menang lawan Rusia karena baru menerima 10% pasokan senjata NATO dan dari negara lain. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Maliar. Seperti dilaporkan jurnalis Kompas, Hari Susilo dan Chris Mada dari Kiev, Maliar mengaku mengungkapkan kemenangan negaranya akan sangat sulit. Ia mengungkapkan cadangan senjata Ukraina masih jadi andalan utama dalam perang melawan Rusia 4 bulan terakhir. Rusia punya lebih banyak kekuatan dan pasukan, tutur Maliar pada Rabu 15 Juni. Karena itu, bagaimanapun usaha kami, bagaimanapun terlatihnya kami, sulit menang dari pertempuran ini. Ujarnya dikutip dari Kompas.id. NATO dan Barat dilaporkan telah menggelontorkan bantuan senilai miliaran dolar kepada Ukraina sejak invasi yang dilakukan Rusia 24 Februari lalu. Pertemuan pun akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan dari negara NATO serta belahan dunia lain untuk membicarakan pengiriman persenjataan ke Ukraina. Dilansir dari Al Jazeera, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan sekutu akan melanjutkan pengiriman senjata berat dan sistem persenjataan jarak jauh ke Ukraina. Setidaknya ada 28 negara yang mengirimkan bantuan persenjataan dengan nominal miliaran dolar ke Ukraina. Sebanyak 25 dari 28 negara tersebut adalah anggota NATO, termasuk Amerika Serikat dan Inggris yang menyuplai Kiev dengan senjata canggih seperti sistem peluncuran roket ganda atau MLRS. Ukraina digempur Rusia dari berbagai arah. Hal ini membuat pasukan Ukraina harus bertahan ketat agar mempertahankan wilayahnya. Pertempuran sengit itu diungkap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dilansir Evening Standard saat berpidato Senin 13 Juni 2022 malam kepada rakyat Ukraina, Zelensky ungkap banyaknya korban jiwa. Ini benar-benar menakutkan. Pasukan Rusia telah menguasai kota-kota di Ukraina. Ketika jembatan ke kota Donbas Timur yang diperangi itu telah hancur, ia juga menyebut Rusia mendapatkan kendali penuh atas Severodonetsk. Sebagian masih di bawah kendali Ukraina, ujarnya. Pasukan Ukraina yang masih ada di kota itu harus menyerah jika tak ingin mati dalam peperangan. Severodonetsk jadi salah satu kota terakhir di wilayah tersebut yang akan jatuh ke tangan Putin jika diambil alih. Severodonetsk telah dibombardir secara intens selama beberapa minggu terakhir saat pertarungan untuk menguasai Donbas semakin intensif. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis keberhasilan sistem pertahanan udaranya pada Kamis 16 Juni 2022. Dalam rekaman yang diunggah melalui Telegram memperlihatkan kerja tempur canggih helikopter Jammers Rusia yang mampu menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina juga diperlihatkan.
Dikutip dari tribunmedan.com, militer Rusia berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina yang menggunakan helikopter Jammers Rusia. Sistem kerja personil helikopter Jammers tersebut yakni memastikan tindakan penerbangan pasukan Dirgantara Rusia. Tindakan tersebut guna mengatasi sistem pertahanan udara Ukraina. Selama pekerjaan tempur, pilot mempengaruhi radar pertahanan udara dari formasi bersenjata Ukraina. Kerja tempur pimpinan Komandan Awak Helikopter Sergei telah bergerak dengan efektif. Sergei mengatakan bahwa peran pertempuran elektronik sangat krusial. Kami tahu bahwa jika pesawat kembali, itu berarti pekerjaan kami dilakukan dengan benar, pekerjaan kami efektif. Peran pertempuran elektronik sangat krusial, kata Sergei, Komandan Awak Helikopter. Ukraina mengakui bakal sulit menang lawan Rusia karena baru menerima 10% pasokan senjata NATO dan dari negara lain. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Maliar. Seperti dilaporkan jurnalis Kompas, Hari Susilo dan Chris Mada dari Kiev, Maliar mengaku mengungkapkan kemenangan negaranya akan sangat sulit. Ia mengungkapkan cadangan senjata Ukraina masih jadi andalan utama dalam perang melawan Rusia 4 bulan terakhir. Rusia punya lebih banyak kekuatan dan pasukan, tutur Maliar pada Rabu 15 Juni. Karena itu, bagaimanapun usaha kami, bagaimanapun terlatihnya kami, sulit menang dari pertempuran ini. Ujarnya dikutip dari Kompas.id. NATO dan Barat dilaporkan telah menggelontorkan bantuan senilai miliaran dolar kepada Ukraina sejak invasi yang dilakukan Rusia 24 Februari lalu. Pertemuan pun akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan dari negara NATO serta belahan dunia lain untuk membicarakan pengiriman persenjataan ke Ukraina. Dilansir dari Al Jazeera, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan sekutu akan melanjutkan pengiriman senjata berat dan sistem persenjataan jarak jauh ke Ukraina. Setidaknya ada 28 negara yang mengirimkan bantuan persenjataan dengan nominal miliaran dolar ke Ukraina. Sebanyak 25 dari 28 negara tersebut adalah anggota NATO, termasuk Amerika Serikat dan Inggris yang menyuplai Kiev dengan senjata canggih seperti sistem peluncuran roket ganda atau MLRS. Ketika jembatan ke kota Donbas Timur yang diperangi itu telah hancur, ia juga menyebut Rusia mendapatkan kendali penuh atas Severodonetsk. Sebagian masih di bawah kendali Ukraina, ujarnya. Pasukan Ukraina yang masih ada di kota itu harus menyerah jika tak ingin mati dalam peperangan. Severodonetsk jadi salah satu kota terakhir di wilayah tersebut yang akan jatuh ke tangan Putin jika diambil alih. Severodonetsk telah dibombardir secara intens selama beberapa minggu terakhir saat pertarungan untuk menguasai Donbas semakin intensif. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis keberhasilan sistem pertahanan udaranya pada Kamis 16 Juni 2022. Dalam rekaman yang diunggah melalui Telegram memperlihatkan kerja tempur canggih helikopter Jammers Rusia yang mampu menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina juga diperlihatkan. Dikutip dari tribunmedan.com, militer Rusia berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina yang menggunakan helikopter Jammers Rusia. Sistem kerja personil helikopter Jammers tersebut yakni memastikan tindakan penerbangan pasukan Dirgantara Rusia.